Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu di hari Jumat Sayyidul Ayyam, katanya disebutkan Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Kita harus mengawali hari kita dengan semangat. Semangat untuk apa Pak Ustadz? Semangat untuk ibadah. Semangat untuk ibadah, semangat untuk mengerjakan hal-hal yang positif, semangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, dan semangat untuk menuntut ilmu. Dan hari ini jangan sampai kita tertinggal, yaitu di hari Jumat, di mana ada sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Sunnah di antara sunnah-sunnah itu yaitu banyak bersolawat. Selain banyak bersolawat, nanti sebelum Jumat, yang laki-laki jangan lupa mandi sunnah Jumat, mandi sebelum berangkat ke masjid. Dan yang terpenting juga di hari Jumat ini jangan sampai kita tinggalkan suratul kahfi, surah al-kahfi. Minimal kalian baca di rumah itu 10 ayat pertama dari surah al-kahfi. Jangan sampai ditinggal tuh surah al-kahfi, karena manfaat dari membaca surah al-kahfi sangat luar biasa. Jadi mau laki yang an-nisa ataupun ar-rijal, jangan sampai ditinggalkan tuh surah al-kahfi dan banyak bersolawat. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah, untuk hari ini insyaallah Ustaz akan menceritakan sebuah kisah singkat dari kehidupan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, dimana sebelum beliau lahir, bapaknya yang bernama, siapa nama bapaknya? Abdullah, meninggal, dan akhirnya beliau lahir dalam keadaan yatim. Dan pada usia 6 tahun beliau ternyata ditinggal juga oleh ibunya. Ibunya meninggal sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Masya Allah. Dan di usia yang ke-8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya yang tadinya diurus dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau pun ditinggal oleh kakeknya. Abdul Muttalib meninggal ketika Rasulullah SAW berusia berapa? 8 tahun. Lalu diasuh dan diurus oleh pamannya yang bernama Abu Talib hingga beliau mandiri, hingga beliau besar, bisa berdagang. Dan di usia yang ke-12 tahun beliau mulai tuh ikut berdagang bersama pamannya, karena sudah diajarkan cara berdagang. Dan di perdagangannya beliau sukses, dan akhirnya ketika beliau berumur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah, saudagar kaya. Masya Allah, Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada usia ke-40 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau menjadi seorang nabi, atau yang tepatnya itu kurang lebih kalau tidak salah di tanggal 17 Ramadan beliau mendapatkan mimpi dan mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang turun, siapa yang tahu? Surat apa? Surah surah Al-Alaq, di mana bunyi ayat dari surah Al-Alaq yang turun
pertama kali bunyi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu bunyi ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di peristiwa turunnya ayat itu menandakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diangkat sebagai seorang nabi. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan. Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Anak-anak yang dimuliakan Allah, setelah malam Lailatul Qadar itu atau malam penuh keagungan itu berlalu, kemudian turunlah surah Al-Muddathir, di mana di surah itu dikatakan yang artinya, wahai kau yang berselimut, ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Masya Allah, ketika turun ayat ini maka itu menandakan fase yang berat dimulai, itu dengan turunnya ayat itu banyak cobaan datang yang dihadapi beliau selama 23 tahun berdakwah. Cobaan demi cobaan beliau berdakwah dan menyampaikan risalah serta agama sendirian di tengah-tengah kaum Quraisy yang banyak sekali kejadian bersejarah dalam dakwah beliau itu. Kita bisa lihat, kita bisa baca nanti tuh, hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya para sahabat. Di antaranya siapa yang masuk? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Uthman, Umar, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan peristiwa yang paling menyedihkan ketika beliau telah selesai menyampaikan risalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya pada umur 63 tahun di Madinah sekitar tahun 651 Masehi. Setelah sempurna dakwah yang disampaikan oleh beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal, dan meninggalnya beliau ini membuat manusia sedih seluruhnya. Bahkan kalian tahu gimana sedihnya siapa nama sahabat yang hitam, lupa Pak Ustaz. Bilal bin Rabah. Bagaimana sedihnya beliau sampai tidak mau lagi mengumandangkan azan, saking sedihnya ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau saking sedihnya bahkan ingin membunuh, akan menebas siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Akhirnya seorang sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan berpidato, di mana beliau mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah mati, kata beliau, dan siapa yang menyembah Allah maka Allah tidak akan mati. Akhirnya setelah beliau wafat, maka kisah dakwahnya, perjalanan dakwahnya terus dilanjutkan oleh para sahabat, sehingga bahkan sampai detik ini akhirnya kita bisa menikmati, Islam itu indah, Islam itu seperti ini. Sampai sekarang alhamdulillah perjuangan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dinikmati oleh
umat manusia di seluruh dunia pada hari ini. Dan itu perlu kita contoh bagaimana cara beliau berdakwah, apa saja yang beliau lakukan agar orang-orang yang didakwahi mau mengikuti agama Islam. Dan tugas di rumah silahkan membuat sirah atau membuat cerita singkat tentang kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nanti dikirim ke wali kelas atau bisa dikirim ke Pak Ustadz langsung. Nanti nomornya bisa diminta ke wali kelas masing-masing ya. Mungkin kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya diceritakan bisa membutuhkan 1-2 hari karena saking agungnya cerita dari beliau. Akan tetapi karena waktu yang tidak bisa mencukupi untuk menceritakan kisah yang sangat istimewa itu, jadi Pak Ustadz menceritakannya secara ringkas sedikit saja. Nanti kalian bisa tambahkan dengan membuat cerita singkat di rumah ya. Membuat cerita singkat, setelah itu baru dikirim langsung ke Pak Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat karena Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.